Gue suka yang namanya kayak balapan gitu-gitu, gue suka lah gitu kan. Jadi gue sosokan gitu loh, kayak oh gue liat nih gue bisa ngebut nih gitu. Terus gue bonceng teman. Nah gue kecelakaan tuh di situ. Gue kecelakaan, intinya temen gue pes kan lewat. Pes tuh apa maksudnya? Meninggal. Jadi kayak aduh gue menyesal gitu. Jadi kayak oh gue mau ke gereja karena gue menyesal nih, gue mau cari nih apa sih yang benar gitu loh. Gue mau nyari. Hello YouTube, come back with me in Yang Damruk channel. Sekian lama kita udah nggak upload. Ini jadi ya ini setapan baru nih. Masih kurang beberapa sih, cuman at least udah better lah ya. Jadi hari ini gua kedatangan tamu, orang udah lama nih, lumayan udah lama nggak ketemu gua. Bro Ryu. Halo Bro. Asik. Gimana kabar Bro? Baik. Jadi gimana nih kan? Hari ini kita mau bahas apa? Oh ya. Jadi disclaimer dulu nih ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang kepercayaan, ya kan? Iya. Jadi kalau kalian yang emang nggak tertarik buat ngebahas nontonin kepercayaan, bisa nonton video kita yang lain, oke? Atau tunggu di konten selanjutnya, ya kan? Gas. Gimana Ryu? Kita sebenarnya udah lama sih nggak ketemu ya. Kita juga dulu awal juga kita kenal tuh dari lingkungan Komsel. Oh iya, bukan Iya, main motor Bang. Iya, main motor karena lingkungan Komsel kan. Iya. Nah terus nih BTW ada yang sedih nih dari cerita kenapa Ryu bisa masuk Komsel. Bisa masuk Komsel maksudnya bisa mengenal Tuhan lah ya kata-katanya ya. Kenapa Ryu? Coba Ryu. Jadi gini ceritanya sebenarnya nih. Jadi kan dulu gue ini kan Ben. Dulu gue anak SMP yang lagi mencari jati diri lah gitu kan, kurang lebih ya kan. Iya. Nah intinya tuh gue dari dulu tuh dari kecil tuh gue suka otomotif lah. Gue suka yang namanya kayak balapan gitu-gitu, gue suka lah gitu kan. Nah dulu ya kayak otomotif culture tuh gue demen banget gitu. Nah waktu kecil itu ya gitu lah, karena masih cari jati diri segala macam, jadi gue sosokan gitu loh, kayak oh gue liat nih gue bisa ngebut nih gitu kan. Udah tuh gue ngebut tuh depan sekolah gue. Nah, itu waktu SMP ya? Yoi, SMP kelas 2 tuh. Gue ngebut lah gitu kan, gue ngebut terus gue bonceng teman. Nah gue kecelakaan tuh di situ. Gue kecelakaan, intinya temen gue pes kan lewat. Pes tuh apa maksudnya? Meninggal. Nah meninggal intinya. Meninggal di situ baru tuh aduh anjir gue salah banget nih kayaknya gitu kan. Langsung beban mental banget ya. Iya, beban mental kayaknya aduh gue apa ya, kayak gue tuh kayak merasa kayak anjir ini kali ya namanya tamparan dari Tuhan gitu, kayak gue udah nakal nih gitu kan. Ya udah intinya di situ gue berasa kayak oh, kayaknya gue harus tobat nih gitu kan. Ya udah intinya dari situ lah gue masuk ke lingkungan gereja tuh. Itu lu diajak, jadi begitu ada timingnya lu diajak atau emang lu yang datang sendiri gitu? Diajak lah, kurang lebih ada yang ngajak gitu. Ada teman gue ngajak gitu kan waktu itu ke gereja waktu SMP. Lu tujuan lu ke gereja setelah lu naik motor terus lu teman lu ya begitu. Iya. Kenapa tujuan lu kenapa bisa cari gereja gitu? Apa ya, mungkin dulu nyari tobat kan, nggak tahu apa ya, mungkin dulu nyari kayak aduh gue menyesal gitu, jadi kayak oh gue mau ke gereja karena gue menyesal nih, gue mau cari nih apa sih yang benar gitu loh. Gue mau nyari kasih sayang Tuhan tuh kayak apa sih gitu loh, yang kayak gitu loh kurang lebih ya kan, kayak supaya gue bisa ngerasain lagi gitu loh, kayak gue nggak harus lewatin ini lagi gitu, gue nggak harus lewatin hal-hal menyeramkan ini gitu. Gue pikir dengan lu merasa bersalah. iya, gue merasa bersalah gitu kan. Terus gue kayak berasa ini tamparan dari Tuhan nih, mungkin emang gue terlalu jauh dari Tuhan gitu kan. Jadi gue mikirnya kayak mungkin dengan gue ke gereja itu selain gue bisa jadi orang yang lebih baik, mungkin gue juga bisa dijauhin dari hal-hal tersebut. Gue mikirnya gitu pada zaman itu gitu. Terus setelah lu ke gereja udah lu ketemu yang lu pengen cari itu ketemu. Lu merasa ada penghiburan atau ada apa, jadi lu better gak setelah gereja itu, setelah lu pelayanan ya? Lu pelayanan dulu ya? Wah dulu lengkap dah tuh Ben. Iya. Dulu gue gereja, pelayanan, konsel juga, segala macam mau lengkap dah gue. Kalau ditanya gue dapetin nggak? Ya lumayan sih, lumayan. Jadi kayak gue merasa kayak gue dapet
lingkungan yang bagus pasti. Gue dapat lingkungan yang bagus karena yang suportif lah ya. Suportif, orang-orang yang suportif, orang-orangnya yang mau dengerin cerita, yang mau nemenin gue selama gue mengalami masa pemulihan itu dari trauma itu lah ya gitu kan. Ya kalau dibilang dapat banget, dan apalagi maksudnya kayak gue merasa gue sangat bertumbuh di situ gitu loh. Jadi gue kayak gue menyadari kalau self development itu penting di situ gitu. Jadi ibaratkan rasa bersalah lu, rasa nyesel lu, rasa sedih lu apa segala macam tuh terobati setelah lu masuk gereja. Maksudnya lu lebih masuk ke gereja lagi, lebih pelayanan lagi gitu. Yoi, pada zaman itu gitu. Tapi yang hal anehnya nih guys, setelah dari cerita itu, kan gue kenal dia dari gereja, maksudnya dari komsel. Yang gue tahu dia anaknya anak baik-baik dong. Maksudnya lu emang anak gereja, segala macem. Terus gue udah lama gak ketemu, gue manggil dia nih, Rio, bantuin gue dong, kan lu jago tuh lighting segala macem kayak gini. Bantuin gue dong Rio ke studio gue, ke studio yang JBB yang lama. Terus dia ngomong di dalam mobil ini dengan bodoh, dia ngomong, nggak dengan bodoh sih, dengan lantang dia ngomong, sebenarnya lu percaya gak sih guys Tuhan itu ada? Emang kayak gitu? Kayaknya enggak ada Ben. Pokoknya kurang lebih lu kayak gitu. Kenapa itu coba? Apa nih? Gimana ya? Mau tanya kenapa? Ketuhanan atau apa? Karena gue sekarang mau bertanyakan segalanya ya kan. Kocaknya. Jadi kayak jadi setelah lu itu lu apa yang lu pertanyakan sekarang gitu? Jadi setelah yang lu lakuin, setelah dari apa? Setelah lu pelayanan, setelah lu ya gitu-gitulah, setelah lu feel better sama pelayanan bla begitu segala macem. Kenapa lu tiba-tiba ketemu gua nih udah lama, yang notabene gua taunya lu percaya Tuhan, bahwa anak Tuhan bahwa kenapa tiba-tiba datang ke gua kayak mempertanyakan gitu? Kenapa gitu? Panjang lagi sih sebenarnya ceritanya. Ya intinya sebenarnya kan udah selesai lah traumanya segala macem, tapi ada minusnya juga dong ya kan. Gua waktu itu tuh jadi orang yang kayak ideologi gue tuh kayak gue paksain gitu sama orang gitu. Orang yang kalau percaya harus percaya gitu. Dulu iya, gue jadi agak orang yang agak annoying gitu loh di luar, yang kayak bikin gue kayak aduh gue susah bersosialisasi nih, susah berteman karena terkesan gue annoying gitu. Gue kayak aduh gue nyesel sih, gue nyesel pada zaman itu kayak gue tidak bisa mengkontrol itu gitu kan. Ya mungkin juga waktu itu lagi hype-nya gitu ya, dan hype. Kenapa hype? Ya lagi senang banget aja ya kan. Wah gila, ada sosok yang bisa mengobati trauma gue gitu kan. Maksudnya karena lu masuk gereja ada yang orang mengobati, jadi lu pengen nyari orang nyari jiwa supaya kayak gue nih, lu kalau lagi sedih lu kayak gue gitu. Iya. Terus jadinya gue kayak ya kurang lebih kayak gitu lah. Kayak itu salah satu penyesalan paling lumayan besar karena gak bisa mengontrol di bidang itu. Jadi kayak ya gue lumayan banyak kehilangan teman juga gak sih gara-gara gitu deh. Gara-gara gue lumayan annoying gitu dulu ya kan. Jadi literally kalau ketemu temen lu ayatin. Agak. Gimana kok bisa annoying tuh gimana gitu loh. Gue masih gak dapet annoying itu gimana maksud lu? Annoying, jadi kayak gue tuh judgmental banget Pin. Wah gila, dulu gue judgmental banget. Gue ngeliat orang ngerokok, oh jijik banget gitu loh. Kayak bener-bener kayak apa ya? Ya gue sampai kayak misalnya gue kayak malah gue ajarin, kasih tahu gitu. Padahal gue siapa? Gue gak tahu apa-apa sebenarnya kan. Kayak ya gue kayak langsung apapun yang tidak ada apapun yang tidak sejalan dengan ideologi gue tuh kayak gue wah gila, lu aneh banget deh, lu ini banget deh, mending lu gini gitu loh ya, kayak malah ngajarin gitu kan, jadi soto ya kan. Jadi orang banyak orang yang malah banyak orang yang sebenarnya maksudnya punya iman kuat, punya ada niat buat kenal Tuhan karena ketemu lu jadi orang annoying gitu ya. Oh ya bisa jadi begitu ya. Iya kan kayak apa sih orang? Iya. Kayak apaan sih nih orang, kayak ya istilahnya kalau gue bilang sekarang tuh kayak orang mabok agama lah gitu. Iya. Menurut gue fanatik gitu terhadap satu ideologi gitu kan. Jadi gue kayak gitu pada zaman dulu. Nah terus nggak lama intinya gue lanjutin terus tuh begitu ya kan. Gue jadi si bodoh gitu di masyarakat. Terus ada satu titik turning point-nya tuh intinya gue masuk ke dalam satu relationship nih Ben. Yeah. Toxic, guanya toxic, ceweknya toxic lah intinya gitu lah. Relationship pacaran maksudnya. Oh iya. Ini intinya turning point-nya tuh waktu gue dapet toxic relationship ini gitu kan. Pas gue dapet toxic relationship ini, gue nggak bilang gue ditoksikin ya, gue juga toxic dulu ya.
Ya, nah jadi maksudnya kayak pas di situ gue merasa kayak ada yang salah sama gue gitu loh, ada yang salah dengan apa yang gue percaya sekarang, ada yang salah dengan cara gue bersikap. Ya udah dari situlah semua pertanyaan-pertanyaan dimulai gitu. Jadi dari toxic relationship itu intinya ada beberapa perbuatan-perbuatan yang akhirnya bikin gue mempertanyakan gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Kayak kok kenapa ya gue di dulu kayaknya gue pacaran tuh kayak gue tanya Tuhan gitu kan. Terus kayaknya Tuhan jawabnya iya aja. Lu lihat deh sekarang gue toxic relationship nih gitu. Oh maksudnya jadi sebelum lu pacaran lu tanya nih ke Tuhan nih, Tuhan sama dia cocok gak? Sama ini gitu. Cocok gak kalau gini gak? Tapi begitu lu jadi lu terima kata iya dari Tuhan, terus begitu lu jalanin lu merasa kok gak jelas gitu. Iyanya kok gak jelas gitu ya. Terus nah intinya gue berasa kayak aduh tai banget nih hidup gue, pacaran toxic. Gue di lingkungan annoying, gue susah bersosialisasi, gue bahan bulian lah gitu kan. Ya gue mempertanyakan dong, satu, apakah yang gue percaya itu benar? Yang sekarang gue percaya ini benar apa enggak nih gitu. Jadi di match-nya dalam juga ya. Dan di match-nya dalam juga ya. Jadi karena kayak gitu lu langsung mempertanyakan. Terus iya gue jadi mikir dong kayak gimana sih, kayaknya segala aspek dalam hidup gue kayak nggak ada yang benar gitu loh. Mungkin ada yang salah dari cara gue bersikap, satu, atau mungkin juga ada apa yang gue percaya ini ada yang salah gitu loh. Kayak misalnya kan apa yang gue percaya itu yang menjadi dasar gue bersikap gitu loh. Nah jadi pas gue mempertanyakan satu, ya jadi kan satu lagi gitu kan maksud gue. Ya kayak gue nanya nih ya kan, apa ada yang salah ya dari gue behave ya gitu, behavior gue ada yang salah nggak ya gitu. Terus gue jadi nanya kayak mungkin enggak sih gara-gara dasarnya gitu kan. Nah dari situ gue mungkin salah nih soalnya gue udah nanya Tuhan gitu. Iya kurang lebih kan gitu kan. Kayaknya gue mungkin salah deh, kayaknya udah nanya Tuhan tapi kenapa kayak gini gitu. Jadi kayaknya enggak deh, kayaknya ada yang salah sama dasar gue bersikap dan berpikir ini gitu loh. Makanya akhirnya gue kayaknya ada yang harus dirubah gitu loh. Nah jadi dari situ muncul tuh pertanyaan-pertanyaan kayak bener gak sih Tuhan yang gue percaya ini beneran Tuhan yang beneran ada, atau bahkan Tuhannya ada gak sih gitu kan. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu loh setelah itu. Nah terus sekarang gimana posisi lu? Setelah itu kan udah lumayan lama kan? Udah sekitar 2 bulanan. Lu udah ketemu belum jawaban dari itu? Dari yang lu pertanyakan itu lu udah ketemu belum sekarang? Kalau menurut gue sih gini, gue nggak bilang kalau misalnya Tuhan itu tidak ada ya kan. Tapi gue juga belum bisa bilang kalau Tuhan tuh bisa dibuktikan ada gitu loh. Kayak maksudnya gini, gue menyadari beberapa hal yang dulu gue lakukan itu ternyata bias gitu loh, Pin. Gue banyak bias gitu gue dalam melakukan sesuatu gitu. Kayak misalnya, gue merasa dulu gue ada orang yang nyelamatin gue dari trauma gue gitu. Tapi kalau dipikir-pikir itu masuk ke dalam yang namanya mind projection bias gitu kan. Jadi lu sekarang lebih fokus ke science dibanding agama itu. Jadi maksudnya Gak ke science juga sih, bacot juga sih kalau ke science gak sih, kayak keseakan-akan kayak gue pinter banget gitu. Kan enggak juga. Enggak, tapi setelah lu kayak gini, lu pelajarin bahwa sebenarnya kayak gini bukan karena Tuhan. Lu maksudnya gitu kan? Kayak ini bukan karena Tuhan, karena emang ada aja aspek gini aspek dari mental gitu, bla 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 yang kayak science gitu. Kayak gue mikirnya tuh gini, kayak gue pengen point out gini, kayak misalnya dulu gue nganggapnya kan kayak gue ada yang nolongin nih selama trauma gue diselamatkan oleh Tuhan gitu kan. Maksudnya kayak setelah gue pikir-pikir lagi, beneran gak sih gara-gara Tuhan gitu loh, atau sebenarnya emang karena guanya aja gitu loh, kayak karena guanya emang lagi ngelewatin itu gitu loh. Kayak gue sedang berusaha melewatin itu, cuman gara-gara ada waktu itu ditambahin bumbu-bumbu agama gitu, jadi kayak gue merasa kayak ada yang tolongin, padahal kan sebenarnya gak ada juga gitu. Sebenarnya gue merasa kayak ya udah sendiri aja gitu. Contohnya kenapa gue bisa bilang gitu, karena kayak pas gue lagi dibenci sama banyak orang gitu kan, maksudnya kayak gue lagi nggak banyak disukai sama orang, gue lagi kena toxic relationship, emang pas gue berdoa emang kayak gue nggak berasa ditolongin, kayaknya gitu-gitu aja gitu. Kayak gue tetap harus mikir lagi sendiri gitu. Jadi kayak gue lebih demen untuk kayak gue pikirin sendiri, gue cari solusinya sendiri, dibandingkan gue ibarat kata buang waktu gitu ya, buang waktu berdoa gitu loh, yang sebenarnya nggak ningkatin chance gue juga gitu loh untuk keluar dari sebuah masalah gitu loh. Iya, gue ngerti poin lu. Tapi kalau gue personally, gue
lain sih dibanding lu ya. Ini dari pandangan gue sendiri ya. Soalnya nggak semua nggak lu sendiri yang punya masalah gitu. Semua orang juga punya masalah. Tapi kalau gue personally, jadi ajaran-ajaran agama itu menurut gue nggak wasting time sih. Kalau lu kan tadi lu bilang notabene yang lu bilang lebih, kalau gue dapetnya wasting time lah, lu berdoa sama aja itu intinya gitu-gitu juga karena lu sendiri yang help diri lu sendiri. Tapi kalau gue menurut gue sih lain ya. Kalau dari gue sendiri, gue kayak ajaran agama menurut gue sangat ngebantu banget sih di hidup gue, kayak jiwa mental, terus juga ngingetin semua aspek hidup gue, kayak misalkan gue kayak gini, itu salah sebenarnya kayak gini. Terus contohnya gini, gue kehilangan sesuatu barang yang benar-benar gue suka. Kalau gue sebelum gue, kalau misalkan gue nggak punya, gue nggak percaya sama hal-hal spiritual kayak agama, gue pasti stres. Kok barang gue yang gue sayang lain satu-satunya kok hancur banget, gimana nih bawa. Tapi begitu gue ngerti, maksudnya gue begitu gue mentoring sama ketua komsel gitu, gue ngerti, oh ternyata ini tuh semuanya tuh, jadi mindset gue kayak diubah. Mindset gue tuh kayak diubah, oh ini tuh bukan punya gue, ini tuh punya Tuhan gitu loh. Jadi kalau misalkan kapan-kapan dia mau ambil, nggak masalah. Jadi menurut gue itu sangat ngebantu gue loh dalam mental gue. Kalau misalkan nggak ada kayak gitu, gue pasti sampai sekarang gue masih mikir, sayang banget gila motor gue hilang gitu, motor gue jatuh, motor gue hancur, sayang banget gila, itu satu harta yang gue punya gitu loh. Maksudnya buat banyak kenal orang dari motor, gue hobi gue motor, gitu. Tapi begitu gue kenal ajaran ini, ngebantu mental gue banget. Iya gak sih? Iya, kalau dari gue nih kayak buat gue tahu dari mana gitu loh, maksudnya kayak barang itu adalah dari Tuhan gitu loh, maksud gue kayak bisa nggak sih emang lu berjuang kok buat beli barang itu, kenapa lu bisa bilang kayak iya itu kan barang Tuhan, nanti Tuhan yang akan balikin gitu, kayak dari mana Tuhannya itu gitu loh yang ngambil itu gitu. Dan maksud gue kayak kalau misalnya kita bilang Tuhan itu maha baik, maha adil segala macem, jadi nggak make sense gitu loh, kenapa Tuhan yang maha baik dan maha adil itu mau mengambil sesuatu yang emang lu udah berjuang keras. Misalnya motor lu nih, lu nabung nih beli motor kan, misalnya lu nabung setahun, lu kerja segala macem, punya nih motor. Dan Tuhan pasti maha tahu dong. Dan Tuhan pasti maha baik dong. Jadi dia kayak punya motor lu, kenapa dia yang maha tahu dan maha baik dia malah ngambil atau dia mau coba gitu. Menurut gua kayak nggak make sense. Gua ngerti. Ini gua ngerti pikiran lu banget. Gua ngerti banget pikiran lu. Kalau gua tanggepin dari pikiran lu itu ya, lu tuh semua ibaratkan jadi pakai otak. Semua lu pakai masuk akal setelah lu kejadian yang lu nggak masalah kedua lu ini, lu semua pikiran pakai otak kan. Kalau gue mikir gini, kenapa harus gue pikirin tentang Tuhan? Ngerti gak maksud gue? Jadi ini pikiran menurut gue dari iman gue, yang ciptain sains, yang ciptain pikiran kita itu Tuhan. Itu cuma 0, sekian persen dari kreasi Tuhan kalau menurut gue. Nah, nggak mungkin 0, sekian persen dari kreasi Tuhan itu bisa ngemikirin gimana Tuhan. Ngerti gak maksud gue? Jadi dalam ilmu sains pun mungkin kalau lu mikir ini semua bisa dijelasin dari sains, Tuhan nggak bisa dijelasin dari sains. Ya kalau lu mikir kayak gitu ya. Menurut gue sains itu cuma 0,001% dari kreasi Tuhan, dan kekuatan seluruh sains ini nggak bakal bisa menjelaskan seorang Tuhan. Kalau menurut gue gitu. Itu jadi jatuhnya kepercayaan banget dong. Ya nggak masalah sih kalau itu dari personal gue ya. Jadi menurut gue ajaran agama ini sangat ngebantu gue. Selepas lu mau bilang Tuhan itu ada, Tuhan itu nggak ada, menurut gue ada. Dan dia sangat dia menuntun hidup gue. Itu makanya kenapa agama kan dibilangnya kan kayak belief system gitu kan. Tapi masih kayak gini loh, kayak itu jadinya kalau misalnya memang tidak, makanya gue bilang di awal ya kan, gue bilang di awal kalau misalnya gue nggak bilang kalau Tuhan tuh nggak ada gitu loh, masih ada possibility untuk Tuhan tuh ada gitu loh, cuman memang belum bisa dibuktikan aja dan lu belum menemukan jawaban itu. Dan gue rasa gue juga emang belum bisa membuktikan kalau Tuhan ada ataupun Tuhan tidak ada gitu kan. Kalau misalnya nggak ada buktinya kan bukan berarti Tuhan itu nggak ada ya kan. Justru harus ada buktinya kalau Tuhan nggak ada baru Tuhan nggak ada gitu kan. Jadi kayak
menurut gue juga agak lucu kalau misalnya sesuatu yang diciptakan Tuhan itu bisa bikin kita melakukan nih, kayak misalnya kan kalau kata lu kan otak kita, kepintaran kita itu semua diciptakan sama Tuhan gitu kan. Kenapa Tuhan bikin sesuatu yang bisa bikin ciptaannya ngebangkang ibaratnya gitu loh, ngerti gak maksud gue? Ngerti. jadi Gua ngerti. kayak apa ya? Kenapa ciptaannya sendiri bisa ngebuat ngehambat iman dari kita ke dia? Ya, jadi kayak gitu loh. Jadi maksudnya kayak itu kan ciptaannya Tuhan sendiri gitu. Kenapa Tuhan bikin kayak gitu gitu loh. Jadi ya gue nggak bilang kalau Tuhan itu nggak ada, tapi gue juga bilang kalau Tuhan itu belum tentu ada gitu loh. Jadi benar-benar. Ya karena itu hal-hal yang kayak gitu tuh menurut gue belum bisa dijelasin aja gitu menurut gue. Tapi ya menurut gue ya, kalau misalnya dibilang nggak bisa menjawab, mungkin gue pengen bilang bukan nggak bisa tapi belum bisa. Karena menurut gue gini, cara berpikir apa lagi woy yang bisa membuktikan banyak hal, ngerti gak mas gue? Kayak misalnya scientific, kayak cara berpikir scientific gitu kan. Cara berpikir scientific ini kan kita bisa membuktikan banyak hal gitu. Kita jadi tahu ada tentang gravitasi apa segala macam gitu kan. Tapi nggak bisa ngebuktiin bahwa Tuhan tuh ada. Maksud gue kalau misalnya kita terus gali dengan scientific reasoning dan segala macam gitu, menurut gue kayaknya mungkin akan ada satu saatnya kita bisa membuktikan gitu loh, kayak Tuhan tuh ada apa enggak gitu menurut gue ya. Dan kalau misalnya pada saat Tuhan itu dibuktikan ada atau tidak, gue masih hidup, gue tuh sangat open banget gitu. Kalau misalnya ternyata dibilang kalau iya nih Tuhan itu ada, gue bakal percaya kalau misalnya emang bisa dilihat dan bisa dibuktikan. Berarti gitu. kurang lebih dari statement lu menyatakan bahwa kalau misalkan faith lu bakal ditentukan dari apa yang lu lihat dan apa yang lu terima. Iya, kurang lebihnya sih gitu sih. Berarti lebih keliat lah ya? Lebih keliat ya. Kalau gue sih, gue jadi pengen balasnya pakai enggak, kalau gue personally ya. Balas dong pakai ayat Alkitab dong, ayo dong. Itu loh, apa? Gue lupa ayatnya apa. Gue enggak terlalu rohani ya. Kalau lu tahu gue enggak terlalu ini, cuman menurut gue kalau berbahagia lo orangnya yang enggak lihat tapi dia percaya. Jadi gue pegangan di situ doang sih. Berbahagianya kenapa? Iya, berbahagia karena punya faith, tanpa ngelihat dia punya faith. Buat ibu gue harus apa ya? Tapi guys, dari video ini kita bukan mau ini ya, bukan mau mengkampanyekan orang supaya gimana ya? Gini. Tapi maksudnya gini, dari diskusi ini kan kita kayak open discussion aja. Jadi maksudnya bukan untuk kayak bilang yang paling benar tuh Tuhan tuh nggak ada, atau yang paling benar tuh Tuhan tuh ada gitu. Jadi kayak kita bukan pengen menciptakan itu gitu, tapi kita pengen tukar pikiran aja. Tapi karena tukar pikiran sama kayak sebenarnya gue kepo sih sama hidup dia. Soalnya begitu gue ketemu pertama kali Tuhan banget. Begitu gue ketemu selanjutnya, Tuhan tuh ada gak sih? 180. Iya, 180 derajat gitu loh. Kayak bingung aja gitu loh. Gue menilai orang yang gue menilai itu dia tuh lebih rohanian sama gue. Tiba-tiba ini gue aja yang bandel segala macam, gue masih percaya gitu loh. Pikiran gue kayak gitu. ekstrem kiri, ekstrem kanan. Nah ya guys, sampai sini dulu ya video kita lah ya. Jadi kalau note buat gue mungkin sekarang Ryu mempertanyakan mempertanyakan Tuhan itu ada atau enggak sih gitu kan, segala macam. Nah kalau menurut gue sih dari personal gue ya, note buat kalian juga yang mungkin belum percaya sama Tuhan itu ada atau enggak, menurut gue mungkin itu caranya Tuhan sih buat membangun pondasi iman lu biar lebih kokoh lagi gitu loh. Kalau Ryu kan dari percaya jadi kurang percaya. Nah menurut gue fondasi itu dihancurin lagi buat dibangun yang lebih kuat. Kalau note dari gue sih kayak gitu ya. Kalau lu gimana Ryu? Kalau dari gue tuh kayak lebih kayak ya udahlah, kalau misalnya emang ini tuh diskusi yang nggak ada bener nggak ada salah gitu ya. Kayak misalnya kalau lu percaya Tuhan ya udah, kalau lu nggak percaya Tuhan ya udah juga gitu. Tapi ya kalau misalnya emang it works for you gitu, kayak religion works for you, ya mau dijalanin aja gitu, nggak ada salahnya kok. Maksudnya kayak semua agama juga mengajarkan sesuatu yang baik gitu kan. Nah, jadi kita cuman kayak menurut gue lebih ke arah tingkatin kritisnya itu sih, berpikir kritisnya. Jadi jangan sampai lu dibutakan nama agama dan lu melakukan sesuatu yang buruk atas nama agama gitu kan. Lu pasti jadi toksiknya dong. Nice, betul. Gitu. See you guys on the next video and peace out.